Gibran yang tiba-tiba menyenggol gagalnya Piala Dunia U20 tahun kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mau nyindir, mau caper, atau menutupi sesuatu? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gibran yang tiba-tiba menyenggol gagalnya Piala Dunia U20 tahun kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mau nyindir, mau caper, atau menutupi sesuatu? Memang di akun Twitter atau di akun X-nya Gibran Raka Buming Raka yang sudah saya unfollow sekian lama. Hari Sabtu kemarin tanggal 30 Maret itu kan kemudian memposting ini video cuplikan tentang gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia tahun kemarin dan juga diikuti dengan caption tahun kemarin kita pernah kehilangan kesempatan dan ini saatnya untuk kita bangkit. Nah, itu jadi kumpulan-kumpulan pemberitaan tentang gagalnya Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia rencananya tahun kemarin. Lalu kemudian kan gagal. Gibran sebagai wali kota Solo yang kemudian Stadion Manahan di Solo ini juga menjadi salah satu venue, kemudian merasa kecewa, lalu kemudian juga menyayangkan ini semua kenapa harus gagal, padahal preparingnya, persiapannya ini sudah sekian matang, dengan persiapan yang begitu luar biasa, lalu kemudian juga venue-nya dipersiapkan dengan baik, kualitas rumput, kemudian bangku penonton, lalu kemudian di tempat cadangan, tim cadangan, itu kan juga memang sudah diperbaiki sedemikian rupa. Tapi pada akhirnya gagal, karena memang kita semua tahu terjadi penolakan karena adanya Israel yang ikut menjadi kontestan di Piala Dunia U20. Penolakan ini juga dilakukan oleh kepala daerah, salah duanya, yakni gubernur dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, gubernur Jawa Tengah dan gubernur Bali. Nah, ini kemudian sekarang seolah diungkit lagi oleh Gibran, seakan-akan menyindir, menyalahkan Pak Ganjar dan Pak Iwayan Koster yang memang dulu sempat menolak. Mungkin kalau untuk Pak Iwayan Koster, kalau untuk saat ini memang sudah nggak relate lagi, beliau sudah nggak menjabat, lalu kemudian juga sudah tidak ada hingar-bingarnya. Tapi untuk Pak Ganjar, ketika dia kemudian mencalonkan diri menjadi presiden, ini masih dibawa-bawa. Seolah publik sepak bola Indonesia ini menyalahkan Pak Ganjar Pranowo, seakan-akan ini adalah kesalahan beliau sebagai kepala daerah kenapa menolak ini. Akhirnya Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan di Indonesia. Ini kan seperti menggiring opini. Apa yang dilakukan oleh Gibran ini menggiring opini bahwa ini loh yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dulu, yang sekarang menjadi cawapres dan kalah, seolah-olah kan seperti itu. Nah, ketika dikonfirmasi oleh wartawan, apa maksudnya? Gibran kan bilang tidak menyindir apa-apa, tidak menyindir siapa-siapa, lalu mengatakan bahwa memang kenyataannya gagal kan, ya sudah, gagal. Yang penting kita sekarang bangkit lagi. Buktinya timnas kita sudah punya prestasi sekarang, sudah hampir masuk melangkahkan kakinya ke Piala Dunia U20 2026. Dan kita memang mengakui itu bahwa proses naturalisasi dari beberapa pemain Indonesia kita ini membuahkan sedikit hasil. Bahwa kita sudah 2 kali menang melawan Vietnam di kandang kita di GBK maupun di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam. Ini kan menjadi prestasi yang luar biasa, apalagi ketika dengan 2 kemenangan ini, posisi Indonesia sekarang sudah menyalip Malaysia di 134 dunia. Yang sebelumnya, sebelum ditangani oleh Sintayong kan memang di posisi 175. Ini kan prestasi luar biasa dan kita berharap bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti melawan Irak di tanggal 6 Juni nanti, lalu kemudian juga akan melawan Filipina. Semoga ini kemudian bisa menjadi prestasi tersendiri dan kita bisa melangkah ke babak selanjutnya dan bisa maju ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, kembali lagi ke Gibran ini. Apa sebetulnya tujuan dari postingan Gibran ini? Kalau bagi saya, kacamata saya ini melihat bahwa ini memang sebentuk sindiran kepada Ganjar Pranowo. Lalu yang kedua, ini adalah bentuk caper. Dia ingin cari perhatian, supaya apa? Supaya diberitakan.
supaya ini ada pemberitaan bahwa Gibran ini loh lagi nyindir-nyindir Piala Dunia dan sepertinya seolah ingin menggiring opini. Nah, tujuannya untuk apa sih dia caper? Supaya perhatian publik ini kemudian juga tertuju kepada dia. Sedikit mengalihkan kasus tertangkapnya Helena Lim. Lagi-lagi ini adalah, kalau kita melihat, memang ada kaitannya di sana. Saya terutama melihat seperti itu. Karena apa? Karena Helena Lim ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Kaisang, adik dari Gibran. Sementara Helena Lim pernah diundang di podcast Kaisang, dan sekarang cuplikan atau video podcast itu kemudian hilang, di take down oleh pihak manajemen Kaisang. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa kok tiba-tiba di take down? Apakah ada bukti di sana bahwa memang sempat terlontar sesuatu yang mengarah ke korupsi tambang ilegal ini, atau bagaimana? Kan kita tidak pernah tahu, karena videonya kan sekarang yang beredar di media sosial cuman cuplikan-cuplikan ketika Helena Lim kemudian mengatakan bahwa dia menggunakan outfit yang senilai 12 miliar, lalu kemudian ada juga cuplikan video yang dia katakan mendukung Prabowo Gibran, mendukung 02 katanya. Alasannya apa? Karena bapaknya Kaisang sudah 2 kali dan nggak maju lagi. Kemudian Kiki kan sempat mengatakan bahwa ini butuh dana kampanye. Nah, kira-kira gimana nih? Dukung siapa? 02 katanya seperti itu. Ada cuplikannya itu di media sosial. Nah, ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan itu semua. Dengan adanya pemberitaan tentang Gibran yang kemudian menyentil lagi tentang Piala Dunia U20 yang gagal dilaksanakan di Indonesia, ini kan seolah-olah ingin supaya perhatiannya ke sana, sementara perhatian kepada Kaisang, kemudian kaitannya dengan Helena Lim dan juga Harvey Muiz, ini kan sedikit teralihkan. Maksudnya kan seperti itu yang kita baca. Nah, tapi kalau kita melihat tanggapan dari seorang Gibran yang mengatakan bahwa nggak nyindir siapa-siapa, lalu kemudian dia mengatakan memang gagal, faktanya memang gagal kan, tidak terjadi, dan sekarang kita bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemirsa semua percaya? Kalau saya sih enggak. Apa yang disampaikan oleh Gibran berulang kali ini kan memang tidak sesuai dengan fakta dan nyebelin. Itu yang terjadi. Makanya dengan apa yang disampaikan itu, saya tidak percaya. Makanya saya kemudian mencoba mengaitkan ini. Oh, berarti ini seperti ini. Lalu kemudian mencoba untuk menyerang Ganjar Pranowo meskipun dia sudah kalah Pilpres, dinyatakan kalah oleh KPU. Ini berusaha untuk menyerang itu. Padahal kalau kita bermain secara logika, pikiran kita secara logika, apa ia mungkin seorang gubernur ini bisa menggagalkan Piala Dunia yang kerjasama antara negara yang bersangkutan dengan FIFA? Ini kan nggak mungkin. Saya kemarin sempat berdebat dengan salah seorang teman yang mengatakan bahwa ini gara-gara Ganjar nih menolak perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia gara-gara ada Israel. Juga ada penolakan dari Iwayan Koster, gubernur Bali. Lalu kemudian saya mengatakan, loh sekarang kalau kita bermain secara logika, apa iya mungkin seorang gubernur bisa menggagalkan Piala Dunia? Apa kapasitas seorang gubernur? Apakah seorang gubernur atau kepala daerah ini kemudian dipandang oleh FIFA? Kan nggak sama sekali. FIFA ini bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah Indonesia. Lalu siapa yang menggagalkan ini? Ya Presiden Jokowi sendiri. Karena melihat gejolak di masyarakat karena keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20, lalu kemudian juga banyak terjadi penolakan di mana-mana, lalu adanya ancaman terorisme yang akan meledakkan stadion ketika timnas Israel datang ke sini. Kemudian beberapa penolakan dari ormas-ormas yang akan mencegat timnas Israel ketika sampai di bandara. Apakah itu tidak menjadi ketakutan tersendiri bagi seorang pemimpin negara? Itu yang akhirnya membuat Presiden Jokowi berpikir ulang. Lebih baik digagalkan saja. Makanya ketika kemudian kemarin muncul surat dari FIFA yang mengatakan bahwa Indonesia ini dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20, Presiden Jokowi kan mengutus Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk menemui Presiden FIFA di sana untuk melobi itu semua. Tapi yang jelas isi dari surat FIFA yang sampai ke Indonesia kepada pemerintah Indonesia ini kan tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Sementara kita semua tidak pernah diperlihatkan isi surat itu. Yang disampaikan hanyalah kita ini gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia karena adanya berbagai macam penolakan. Lalu apa
tujuannya Presiden Jokowi mengutus Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA pada waktu itu kan tujuannya memang sebetulnya kalau bagi saya seolah-olah ini dia ingin mengatakan ya udah ini digagalkan saja, dipindah saja ke tempat lain, biarkan kita ditukar dengan Piala Dunia U17 yang tidak ada Israelnya. Sepertinya begitu. Makanya kemudian bagaimana Peru ternyata juga gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan akhirnya dipindah ke Indonesia. Ini adalah sebetulnya deal-deal sebetulnya. Ada semacam kesepakatan, apalagi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA juga sempat mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi. Ini kan salah satu bentuk juga mungkin ada sedikit suap begitu supaya ada terjadi transaksi ini. Piala Dunia U20 gagal, lalu kemudian juga Piala Dunia U17 digelar di sini. Kemudian Gianni Infantino diberikan penghargaan oleh Presiden Jokowi. Kan seolah-olah seperti itu. Nah, lalu kemudian yang membuat saya berdebat dengan seorang teman kemarin kan begini. Kalau misalkan memang Indonesia ini tidak mau menjadi tuan rumah Piala Dunia karena ada Israelnya, kenapa dulu mengajukan menjadi tuan rumah? Nah, begini sekarang. Ketika kita mengajukan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, itu tahun berapa? Kualifikasi ini belum berjalan. Kita kan nggak pernah tahu siapa yang akan lolos dari kualifikasi dan menuju ke putaran final Piala Dunia U20. Dan kita tidak tahu kecuali kita sebagai tuan rumah. Nah, ketika kita mengajukan menjadi tuan rumah, kan kita tidak berharap Israel lolos. Ternyata ketika melalui proses kualifikasi, Israel lolos dan akhirnya masuk ke putaran final. Dan itu di luar kuasa kita sebagai tuan rumah. Makanya kemudian setelah itu terjadi, nah kok ada Israel? Kemudian terjadi penolakan di mana-mana, semakin mendekati perhelatan, semakin gencar penolakan itu. Makanya kemudian Presiden Jokowi semacam terjadi ketakutan juga, berulang kali terjadi penolakan dan di mana-mana terjadi demo, pada akhirnya mencoba melobi FIFA. Itu yang terjadi. Itu kacamata saya. Nah, makanya sekarang itu semuanya ditutupi dengan Pak Ganjar yang dijadikan sebagai tumbal. Ingin ditutupi bahwa dipersalahkan Pak Ganjar ini loh, Gubernur Jawa Tengah yang dulu menjabat sebagai gubernur dan sekarang mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia dan sekarang kalah. Beliaulah yang menjadi sumber kegagalan Piala Dunia U20 dan itu seperti ingin diungkit lagi oleh Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya apa? Cuman satu, ingin menutupi, mengalihkan kasus yang melibatkan Helena Lim yang mungkin ada sangkut pautnya dengan Kaisang Pangarep. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Samsul, Samsul.